Ada sebagian ulama mengatakan inilah penyebab kenapa dalam setiap tasyahud dalam solat kita, baik solat wajib atau solat sunnah, kita dianjurkan bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini lafaz salawat terbaik dari seluruh lafaz salawat. Pertanyaannya, kita kan umat Nabi SAW, kenapa Ibrahim disertakan dalam salawat kita? Jawaban para ulama, sebagian mereka mengatakan karena Ibrahim pernah menitip salam kepada Rasul untuk kita. Mana hadisnya? Ini yang sedang kita baca. Ibrahim mengatakan, ya Muhammad akri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah uzbatul ma. Habarkan kepada umatmu, surga ini tanahnya sangat-sangat indah sekali dan airnya sangat tawar sekali. Wa annaha qi'an ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan di dalamnya ada sebuah areal perkebunan dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Lihat, zikir ini akan jadi tanaman kita di sorga. Semakin banyak berzikir, semakin banyak tanaman kita di sorga. Semakin ramai berzikir dan banyak berzikir, semakin indah pula pohon-pohon di sorga. Bukankah Rasul mengatakan, man qala subhanallah ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang hanya mengucapkan satu kalimat subhanallah, itu sudah bisa Allah tanam satu pokok untuk kita, kurma di sorga. Ini menunjukkan bahwa zikir amalan ringan akan tetapi memiliki pahala yang luar biasa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang kita tidak tahu amalan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Kata-kata ini sering diucapkan oleh para ulama salaf. Innaka la tadri ayyu amalin yudkhilukal jannah. Bahwa dirimu tidak tahu amalan mana yang bisa memasukkan dirimu ke dalam surga. Kenapa perkataan seperti ini sangat luar biasa? Ungkapan singkat tapi memiliki makna yang sangat dalam. Pertama, karena ucapan ini bisa membangkitkan setiap kita untuk banyak melakukan amal kebaikan, karena kita tidak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke dalam surga. Yang kedua, amalan ini bisa memicu agar kita lebih ikhlas di dalam beramal.
karena kita tidak tahu amalan mana yang ikhlas yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, kalimat ini juga lebih memahami akan rahmat ilahi, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya. Karena kita tidak tahu apakah amalan yang besar ataukah amalan yang kecil yang akan memasukkan ke dalam surga bagi kita, tergantung dengan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Karena tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga hatta para nabi sekalipun, kecuali karena rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian yang keempat, kalimat ini juga makin memantapkan kita agar kita senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak itulah yang mendorong kita agar kita senantiasa memperbaiki amalan kita. Itulah sebabnya kalimat ini sangat luar biasa, singkat tapi syarat dengan makna. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat kesungguhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana jejak hidup mereka itu senantiasa memburu surga, makanya setiap mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta amalan yang amalan itu bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Contoh saja sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Rasul, bisa enggak kau kabarkan kepadaku tentang amalan yang dengan amalan ini aku bisa masuk ke dalam surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentu, kata Rasul, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, lakukan salat, tunaikan zakat dan bersilaturahim. Dan banyak lagi hadis-hadis yang semisal seperti ini, di mana para sahabat umumnya kalau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti bertanya soal amalan yang memasukkan atau yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga. Kenapa? Karena para sahabat saja tidak tahu amalan apa yang akan mereka lakukan atau yang sudah mereka lakukan yang menjadikan penyebab mereka masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya pembahasan di pagi menjelang siang ini, pembahasan tentang amalan mana kita tidak tahu yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Dari tema inilah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kalian meremehkan sekecil apapun dari kebaikan. Karena terkadang yang kecil itu lebih ikhlas dibandingkan yang besar. Seperti yang sering saya contohkan tentang kasus kisah daripada Zubaidah, zaujatu Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, di mana Zubaidah ini istri daripada Harun Ar-Rasyid melakukan perjalanan untuk melaksanakan haji dari Basrah menuju kota Mekah. Kemudian sesampainya dalam manasik haji, ketika berada di Mina dan dia sedang wukuf, dia melihat banyak manusia meninggal karena kehausan. Kemudian dia minta izin kepada Harun Ar-Rasyid suaminya untuk mengeluarkan seluruh tabungannya dan membuat mata-mata air supaya mata-mata air ini bisa memberi minum jemaah haji yang sedang manasik.
Akhirnya kemudian Zubaidah pun mulai setelah kasus itu membuat mata-mata air yang sangat banyak di zaman itu. Dan sampai hari ini kalau kita umrah ataupun haji, kemudian kita berputar-putar di sekitar Mina, Muzdalifah ataupun Arafah, kita tanya kepada orang-orang Arab tentang letak Ainu Zubaidah, mata air yang pernah dibangun Zubaidah, maka mereka akan menunjukkannya, karena sisa-sisa mata air itu masih ada, dan itu ditulis dalam sejarah dengan sebutan Ainu Zubaidah, mata air yang pernah dibangun oleh ibunda Zubaidah. Satu hari Zubaidah sebelum wafatnya, dia bermimpi. Kemudian dalam mimpinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dipanggil, entah dia berdialog seperti apa, tetapi dia sangat senang ketika itu, sehingga dikatakan kepada Zubaidah, kenapa engkau sangat senang sekali? Maka Zubaidah mengatakan, ghafara li rabbi, Rabbku telah mengampuni dosa-dosaku. Ghafara li rabbi, Rabbku telah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, abi ainin amiltiha ya Zubaidah, apakah karena engkau telah membangun kanal-kanal air, sumber-sumber air, yang dengan air itu engkau bisa memberi minum jemaah haji sehingga terselamatkan dari kematian? Maka Zubaidah mengatakan, al-ainu wa mal ainu, mata air. Apa itu mata air? Bukan itu. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, lalu apa yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka Zubaidah mengatakan, bi rak'ataini uhafidhuhuma fi jawfin minal laili, Allah mengampuniku karena disebabkan aku senantiasa menjaga 2 rakaat salat yang aku jaga di tengah malam sampai akhir hidupku. Dari kisah ini kita tahu bahwa jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Kita sangka bahwa Zubaidah diampuni dosa-dosanya karena telah melakukan perbuatan yang sangat spektakuler besar, disaksikan ribuan jemaah haji, mampu menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir mati karena kehausan. Rupanya bukan itu penyebabnya, tapi penyebabnya adalah ibadah yang semua orang mampu melakukannya. Kalau membuat mata air, tidak semua orang bisa melakukannya karena butuh biaya, mungkin miliaran saat ini. Tapi ibadah solat malam 2 rakaat, mau miskin, mau kaya, mau sakit, mau sehat, mau laki-laki, mau perempuan, semua bisa melakukannya. Dari sini kita tahu bahwa terkadang amal kecil itu pula yang memasukkan kita ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita katakan bahwa tidak ada yang tahu amalan mana yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, apakah yang besar ataukah yang kecil. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan tetapi banyak amalan-amalan yang dianggap ringan dalam agama, tapi sesungguhnya amalan-amalan ringan ini juga sebagai penyebab kita bisa masuk ke dalam surga. Amalan apa saja itu? Pertama, qira'atu ayatil kursi dubur salatil maktubati, mendawamkan membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu atau salat yang wajib. Dan itu berdasarkan hadis Abi Umamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Siapapun yang membaca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali kematiannya. Maksudnya, yang mencegah dia untuk masuk surga terhalang karena dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah meninggal,
maka tidak ada yang mencegah dia untuk masuk ke dalam sorga bagi yang mendawamkan membaca ayat kursi, dibaca setiap selesai solat wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, antas alallahal jannata thalatha marrah, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Dan ini amalan ringan, tinggal duduk saja, atau ibu nyender di tiang, atau ibu sambil baring-baring, atau ibu lepas salat, atau ibu sambil jalan, sambil berkendaraan, dalam kondisi apapun, di waktu apapun, kita bisa mengamalkan amalan ini, meminta kepada Allah 3 kali agar kita dimasukkan ke dalam surga. Cukup mengatakan Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah kami minta kepadamu akan surgamu. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa daerah terserah. Nabi SAW mengatakan, man sa'alallahal jannata thalatha marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah. Barang siapa yang meminta kepada Allah akan surganya sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan orang yang meminta diriku ke dalam diriku. Masukkan orang yang meminta masuk surga ke dalam surga. Lihat, ini kan amalan ringan loh. Kapanpun, dimanapun kita bisa lakukan, dalam kondisi apapun. Tetapi lihat, surga akan meminta kepada Allah, masukkan hamba yang meminta aku ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, sayyidul istighfar sabahan wa masaan, membaca penghulunya istighfar, membaca pemimpinnya istighfar. Kata Nabi SAW, sayyidul istighfari antakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah lafaz yang disebut dengan sayyid al-istighfar, penghulunya kalimat istighfar. Apa kata Nabi SAW? Man qalaha minan nahari muqinan biha, siapa yang membaca lafaz ini di siang hari dan dia yakin dengan lafaz ini, famata min yaumihi, kemudian dia meninggal di hari itu, qabla an yumsiya, sebelum sore hari, fahuwa min ahlil jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man qalaha minal laili, barang siapa yang mengucapkannya di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan lafaz itu, famata qabla an yusbiha, dia meninggal sebelum waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Lihat, hanya membaca sayyidul istighfar beberapa kalimat di pagi dan sore hari, itu sebagai penyebab Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Kemudian yang keempat, du'a'u aqbil wudhu'i, berdoa selepas wudhu. Sebagaimana yang dikeluarkan dari Imam Muslim dalam hadis Uqbah ibn Amir dari Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigul wudhu'a thumma yaqulu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhuluha min ayyiha sya'a. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian melakukan wudu kemudian menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudu artinya dalam kondisi apapun tetap dia berwudu. Umpamanya di malam yang sangat gelap, kemudian dingin mencekam, air pun ikut dingin pelaksana ais. Terkadang ada orang-orang yang malas untuk menyentuh air karena mungkin sedang demam atau mungkin cuacanya kurang bagus. Tapi demi menyempurnakan wudu,
maka dia tetap berwudu menggunakan air dengan sempurna, tidak asal-asalan. Kemudian selepas wudu kata Nabi SAW, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada yang sekutu bagi dia. Dan saya juga bersaksi Muhammad hamba dan rasulnya. Cukup bersyahadat saja, mengucapkan 2 kalimat syahadat selepas wudu. Kata Nabi SAW, akan dibukakan padanya pintu-pintu sorga yang 8, dan dia boleh masuk dari pintu yang 8 itu dari pintu mana yang dia sukai. Ini kan ringan, Bu, dibandingkan wudunya ringan ininya. Kalau berwudu harus gerakan, ada gerakan menyempurnakan. Ini hanya sekedar membaca selepas wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, titik sampai di sini. Tapi lihat akibatnya, sorga akan dibukakan kepadanya dan dia bisa masuk dari pintu mana saja. Padahal kita tahu pintu sorga itu, Bu, sesuai dengan bidangnya. Ada namanya babus salat, pintu salat, karena bidangnya dia salat. Ada namanya babur royan, pintu royan, karena bidangnya dia puasa. Ada namanya babus sedekah, pintu sedekah, karena bidangnya di sedekah. Ada namanya babul haj, karena dia suka haji. Ada namanya babul jihad, karena dia suka jihad. Dan pintu-pintu sorga disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Karena manusia ini terkadang dia sanggup melaksanakan ibadah yang ini, dia berat melaksanakan ibadah yang itu. Contoh umpamanya, ada orang yang kuat laparan sehingga dia bisa berpuasa, tapi solat malam dia ngantuan, dia tidak bisa solat. Ada yang tidak ngantuan, dia bisa solat malam, tapi pula dia laparan, tidak bisa berpuasa. Dan begitu seterusnya. Makanya pintu sorga itu disesuaikan dengan bidangnya. Tetapi siapa yang membaca doa selepas wudu, maka dia bisa melangkahkan kaki dari pintu-pintu sorga dari arah mana yang ia sukai. Ini amalan yang sangat ringan, yang siapapun bisa melakukannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih ringan daripada itu adalah imatatul adza anit thariq. Membuang hal-hal yang bisa mengganggu orang-orang yang lewat di jalan. Jadi kalau seandainya ibu berjalan dari rumah ke masjid di Darul Ilmi ini, entah di jalan nemu paku, ini bahaya. Kalau ada orang lewat, sepeda motor lewat, pasti membahayakan. Turun, ambil paku, sisihkan ke bahu jalan. Oh, nampak ada batu besar, ini kalau kena motor bisa roboh, bisa tumbang, bisa jatuh, bisa celaka orangnya. Ambil batunya, sisihkan ke bahu jalan. Pokoknya apapun yang kira-kira seseorang kemudian menganggap ini bisa mengganggu keamanan orang dalam berjalan, kita singkirkan. Maka itu disebut imatatul adza anit thariq. Membuang hal-hal yang bisa mengganggu orang di jalan. Nampak ada dahan melintang ke jalan, ini bahaya nih kalau ada orang berkendaraan, tebas, kemudian orang pun aman lewat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, naza'a rajulun lam ya'mal khairan qat ghasna syaukin anit tariqi imma kana fi syajaratin muqatta'atin fa alqaha wa imma kana mawdu'an fa amatahu fa syakarallaha lahu biha fa adkhalahul jannah. Ada seorang laki-laki tidak banyak melakukan kebaikan kecuali hanya mematahkan dahan, yang dahan itu menjulang ke jalan dan itu membahayakan orang yang berjalan. Kemudian dia pun bersyukur kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, kalau aku tidak potong di dahan ini bisa membahayakan orang. Atau dengan kata lain, kita mengambil batu, paku, beling dan yang semacamnya. Setelah kita lakukan, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, saya bisa memindahkan batu, beling, paku ini. Semoga manusia yang jalan di sini bisa lewat. Dia yang beramal, dia yang bersyukur. Maka Rasul mengatakan, fa adkhalahul jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lihat, apa susahnya membuang hal-hal yang membahayakan di jalan. Ini tidak. Banyak manusia yang tidak membuang yang akan menakutkan atau membahayakan manusia di jalan. Malah ada orang yang mencelakakan, sengaja mencelakakan malah. Contohnya apa, Bu? Contohnya orang buat polisi tidur. Kalau polisi tengkurap masih pendek. Ini kalau tidur ini
apalagi polisi gemuk, tidak landai Bu, itu membahayakan tuh. Ini pengalaman saya Bu, dulu waktu saya pakai mobil sedan, lewat dari Bengkong Kolam menuju Bengkong Laut, saya hitung ada 18 polisi tidur itu Bu. Polisi tidur pertama, kedua sampai ke 9 Bu, lewat berhasil. Setelah itu ada polisi yang tinggi sekali, itu mobil nyangsang di tengah-tengah Bu, kayak timbangan ya. Jadi mobil saya macet pas di bawah polisi tidur, jadi persis kayak timbangan itu. Mau maju enggak, mau mundur enggak bisa, mau maju enggak bisa. Ini kan membahayakan orang ini. Gimana kalau yang ceper-ceper itu mungkin sudah lepas rodanya tuh. Nah ini kan membahayakan yang seperti ini. Ini namanya dosa sosial ini. Jadi jangan sampai kemudian membuat dosa sosial. Ya kalau memang mobil polisi tidur, dibuat landai lah, tidak membahayakan orang. Nah ini kadang-kadang baru 1 meter polisi tidur, 1 meter polisi tidur, ini kan merusak kendaraan namanya. Nah ini contohnya seperti itu. Lain kalau ada kondisi darurat, mungkin di situ ada sekolah anak-anak, sekolah TK, sekolah dasar yang masih anak-anak, takut yang ngebut-ngebut, mungkinlah karena ada hajat dan kebutuhan. Ini kadang-kadang dipasang semuanya. Terkadang ya kalau tidak pakai besi, saya melihat ada yang pakai besi. Mungkin polisi tidur itu sudah rusak Bu, sudah rusak, mungkin sudah sompel gitu kan. Itu besinya sampai ngangak tuh. Ini kalau kena ban itu bisa bocor itu. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk membuang hal yang mengganggu di jalan, malah kita pula membuat mengganggu orang di jalan. Yang lebih parah lagi, orang yang enggak punya hati itu. Kadang-kadang di depan rumahnya itu ada lubang-lubang. Itu kalau hujan jadi kolam renang. Kadang-kadang itu. Jadi kan kalau ada airnya Bu, kadang tidak tahu lubang itu dalam ke pendek. Kalau tidak hujan, mungkin tidak ada airnya, mungkin kita bisalah yang berkendaraan mungkin nampak ini bahaya atau tidak kan. Tapi kalau tergenang air, kadang-kadang lubang itu kita tidak tahu dalam atau enggak. Karena juga pernah saya mengendarai kendaraan itu, masuk pula bannya ke lubang itu, rupanya dalam tuh, terasa tuh. Lah yang ingin saya katakan, kadang-kadang lubang itu ada di depan rumah kita, yang kalau kita sendiri lewat di situ, kita pun bisa celaka. Apalagi orang yang lewat di situ. Kadang-kadang enggak kepikiran tuh tuan rumah itu, jelas-jelas lubangnya di depan rumah, apalah salahnya ambil urukan, ambil puing-puing, letakkan di situ, beli semen, beli pasir segerobak, apa susahnya? Dan itu bagian daripada hadis ini, imatatul adza. Ya betul, memang itu adalah adna, yang paling ringan dari cabang-cabang keimanan. Sebagaimana Rasul mengatakan, wa a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Tapi orang yang senantiasa membuang hal-hal yang bisa membahayakan manusia di jalan itu tidak sedikit pahalanya. Pertama, itu dimasukkan dalam bab sedekah. Kita sedang bersedekah karena menyelamatkan banyak manusia. Yang kedua, itu sebab di antara sebab-sebab orang bisa masuk surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang kita baca ini, ada seorang laki-laki yang tadi mematahkan dahan yang ke jalan, tiba-tiba Allah masukkan dia ke dalam surga, padahal tidak banyak amalan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, itu bagian daripada amal jariah, amal yang mengalir. Coba bayangkan kalau ada lubang kemudian kita tutup, setiap hari 100 kendaraan lewat kita selamatkan, berapa banyak tuh pahala yang akan mengalir kepada kita. Itu contohlah amalan yang ringan Bu ya. Artinya bahwa ini amalan-amalan ringan, tetapi lihat nilainya. Termasuk di dalamnya adalah az-zikru, berzikir kepada Allah. Apalagi zikir itu amalan yang paling mudah. Bisa dilakukan anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan, orang sehat, orang sakit, orang mukim, orang musafir. Siapapun bisa, dalam kondisi duduk, baring, berdiri, berjalan, dalam kondisi di rumah, di jalan, di pekerjaan, dalam kondisi apapun. Zikir itu tinggal melafadzkan mulut saja, sudah keluar kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan yang semacamnya. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kata Rasul, di malam aku diisrakan Allah. Faqala, maka Ibrahim alaihi salam mengatakan, ya Muhammad, aqri ummatika minni salam,
sampaikan kepada umatmu, kata Nabi Ibrahim, salam dariku. Ada sebagian ulama mengatakan inilah penyebab kenapa dalam setiap tasyahud dalam solat kita, baik solat wajib atau solat sunnah, kita dianjurkan bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini lafaz salawat terbaik dari seluruh lafaz salawat. Pertanyaannya, kita kan umat Nabi SAW, kenapa Ibrahim disertakan dalam salawat kita? Jawaban para ulama, sebagian mereka mengatakan karena Ibrahim pernah menitip salam kepada Rasul untuk kita. Mana hadisnya? Ini yang sedang kita baca. Ibrahim mengatakan, ya Muhammad akri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu turbah uzbatul ma. Habarkan kepada umatmu, surga ini tanahnya sangat-sangat indah sekali dan airnya sangat tawar sekali. Wa annaha qi'an ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan di dalamnya ada sebuah areal perkebunan dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Lihat, zikir ini akan jadi tanaman kita di surga. Semakin banyak berzikir, semakin banyak tanaman kita di surga. Semakin ramai berzikir dan banyak berzikir, semakin indah pula pohon-pohon di surga. Bukankah Rasul mengatakan, man qala subhanallah ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang hanya mengucapkan satu kalimat subhanallah, itu sudah bisa Allah tanam satu pokok untuk kita kurma di surga. Ini menunjukkan bahwa zikir amalan ringan akan tetapi memiliki pahala yang luar biasa. Kemudian juga du'a'u duhulis suqi, doa masuk pasar. Ini kesempatan Bu, yang banyak masuk pasar kan kalau di zaman sekarang ibu-ibu ya. Kalau daerah Arab sana, Yaman, Saudi dan yang semacamnya, kebanyakan yang masuk pasar itu laki-laki karena penjualnya laki-laki. Bahkan kalau ada perempuan sendirian dianggap aib masuk pasar itu. Kalau sekarang terbalik, kita laki-laki yang masuk pasar dianggap aib itu. Sangka laki-laki takut sama istri gitu ya. Tiap hari disuruh belanja. Jadi masuk pasar ini adalah ladang pahala, bukan hanya sekedar belanja bawang dan yang semacamnya. Tapi di balik pasar ini, ya betul pasar ini seburuk-buruk tempat, karena semua maksiat ada di pasar. Bagaimana saya katakan tidak ada maksiat kecuali di pasar? Karena maksiat di luar pasar itu semua lengkap di pasar. Sebutkan maksiatnya apa coba? Semua ada di pasar. Dari kesyirikan sampai kepada maksiat-maksiat kecil. Lihat raja-raja, jimat-jimat yang dipasang di warung-warung itu supaya laris dan begitu seterusnya. Itu kesyirikan. Belum orang yang menggibah, menggunjing dan yang semacamnya, memaki, berteriak ala jahiliyah. Wah, macam-macam di pasar itu. Tetapi walaupun pasar seburuk-buruk tempat, Nabi SAW mengatakan, man dakhala suqa, siapa yang masuk pasar, faqala, maka dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan mudah Bu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita masuk ke dalam pasar, lihat bagaimana pahalanya Bu. Kataballahu alfa hasanah, Allah catat 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, Allah hapus 1 juta kesalahan. Wa rufi'a lahu alfa darajatin, Allah angkat 1 juta derajat. Wa bana lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan 1 buah istana di surga. Hanya membaca itu saja Bu. Kalau ibu tidak hafal, tulis pakai Latin di buku, datang ke fotokopi, laminating, taruh di dompet Bu.
Jadi setiap sebelum masuk pasar, keluarkan tuh kartu tuh. Tapi itu tidak berlaku di ATM, Bu. Jadi tulisannya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya kira tidak perlu ditulis lah. Ibu sandar aja 1000 kali baca, hafal tuh. Apalagi dibaca setiap masuk pasar, apalagi masuk pasar sampai 3 kali sehari tuh. Apalagi ibu seorang penjual lagi. Memang ibu jualan di pasar kan, otomatis ibu penduduk pasar tuh. Mesti itu bolak-balik masuk pasar tuh. Coba kalau seandainya ibu baca setiap masuk, sampai saya itu ada cita-cita kalau bisa pemerintah itu membuat gardu gitu ya di pasar itu, kemudian membuat benteng di situ. Setiap masuk pasar itu buatlah baliho besar-besaran, doa ini tulis di situ. Itu luar biasa tuh. Jadi kalau seandainya di pasar, setiap pasar ada gapura, kemudian di gapura dikasih banner ataupun spanduk gitu ya, bukan tulisan politik, tidak, tulisan doa ini saja. Jadi setiap masuk pasar kan orang nengok tuh. Berapa pahala orang yang akan dapat setiap orang keluar masuk pasar itu. Ini menunjukkan apa? Amalan-amalan ringan dan memiliki pahala besar, dan banyak lagi. Kalau kita ingin sebutkan satu-satu tentu tidak akan cukup waktunya, akan berjam-jam. Tapi yang jelas ini salah satu contoh saja, bahwa banyak amalan-amalan yang ringan untuk dilakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Kenapa saya ingin jelaskan banyak beberapa amalan yang ringan, belum lagi yang berat, supaya dengan banyaknya kita melakukan amalan ini, amalan itu, di waktu ini, di waktu itu, dalam kondisi ini, dalam kondisi itu, apapun dalam kondisinya, kita tidak tahu. Jangan-jangan saat kita membuang sampah ataupun hal-hal yang membahayakan di jalan, ini pula menyebabkan kita masuk surga. Jangan-jangan hanya sebutir kurma yang kita sedekahkan, itu pula yang menjadikan kita masuk surga. Jangan-jangan zikir kita yang menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah, itu pula yang menjadikan kita masuk surga. Jadi Islam ini banyak memberikan amalan dan pahala kepada kita, dengan berbagai macam amalan dan pahalanya disebutkan oleh Nabi SAW, agar kita memborong pahala ini dan kita tidak tahu amalan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini bukan orang yang dijamin masuk surga. Lain seperti para sahabat, khususnya 10 sahabat yang disebutkan al-asyaratu al-mubasyiruna bil jannah, contohnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang semacamnya. Atau orang-orang yang disebut namanya di surga, Aisyah, Khadijah dan para sahabat yang lainnya. Kita ini tidak termasuk nama kita dicantumkan di situ. Artinya ketika kita tidak dicantumkan namanya, maka ada kemungkinan kita ini kalau mati masuk neraka atau masuk ke dalam surga. Kita hanya berharap kita terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dengan cara apa? Perbanyak amal. Dan macam-macamkan amalan itu. Jangan satu macam saja. Karena kita tidak tahu amalan mana yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Wallahu a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana hukum waris dari harta istri, harta bawaan istri, warisan dari orang tua dan hasil kerja istri sebelum menikah? Siapa saja berhak mendapatkan harta istri ini? Apakah anak sambung dapat bagian? Iya, alhamdulillah. Pertama, seorang istri kalau dia bekerja, kemudian menghasilkan biaya semasa rumah tangganya, maka hak istri solid milik istri. Suami tidak berhak mengambilnya. Itu yang pertama. Ingat bahwa kalau istri bekerja kemudian dapat hasil, maka suami tidak boleh ikut campur dengan hasilnya, kecuali karena kebaikan istri. Ingin membantu suaminya seperti Khadijah contohnya, membantu Nabi. Tapi kalau suami yang bekerja, memang ada hak istri di situ. Kalau istri yang bekerja, tidak ada hak suami di situ. Kalau istri memang memberikan dari haknya, itu hanya kebaikan dia saja.
Atau yang kedua, kalau istri ini sebelum menikah dia punya harta, mungkin bapaknya meninggal, punyalah dia warisan rumah, kemudian dia meninggal, dia menikah, maka rumah istri hasil warisan orang tuanya, suami tidak boleh mengambilnya. Suami tidak berhak mengambilnya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya istri ini sebelum menikah dia sudah punya tanah, sudah punya rumah dan yang semacamnya, kemudian menikah, kemudian istri meninggal dunia, maka di sini suami ada bagiannya. Tentu lihat apakah suami istri punya anak dari dia atau tidak punya anak, karena beda bagian yang punya anak dengan yang tidak punya anak. Kemudian yang keempat, tentang anak sambung. Anak sambung tidak akan dapat waris. Anak istri, anak tiri bahasa kitanya. Anak tiri itu hanya dapat warisan dari ibu kandungnya saja. Adapun dari ayah tiri atau dari ibu tiri yang meninggal, dia tidak dapat sedikit pun. Karena yang berhak mendapatkan warisan itu hanya anak kandung saja. Anak kandung laki-laki atau perempuan dan orang-orang yang di sekitarnya. Seperti saudara, kalau memang tidak ada yang menghalangi, ya. Kalau ada yang menghalangi, ya tidak dapat. Ibu, bapak tetap dapat, gitu ya. Intinya bahwa waris mewaris ini sudah ditentukan. Tapi kalau seandainya ada orang yang bukan ahli waris, tapi dia ingin mendapatkan hartanya, maka bisa, tapi bukan lewat jalur waris, jalur wasiat, jalur hibah. Tapi wasiat sendiri tidak boleh lebih daripada sepertiga harta. Jangan sampai wasiat merugikan ahli waris, karena ahli waris itu harus lebih banyak bagian dibandingkan wasiat. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.